Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Rahmadona dengan NIM 2201071013 dengan nomor urut absen 6, berasal dari kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait pertemuan ketiga akuntansi perbankan. Materinya yaitu mengenai deposito, lebih tepatnya operasional deposito. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian deposito, jenis-jenis deposito, deposito berjangka versus sertifikat deposito. Ini lebih ke perbedaannya. Dan yang terakhir yaitu mekanisme pembukaan dan pencairan deposito. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian deposito. Nah, apa sih deposito itu? Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Nah, artinya itu jika nasabah atau deposan ini menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir, atau ini sering disebut dengan tanggal jatuh tempo. Nah, simpanan deposito ini merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank, berbeda dengan simpanan, tabungan, dan giro, di mana simpanan deposito ini mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo yang lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap harinya. Baiklah, kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis deposito. Jenis-jenis deposito ada 3, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Nah, kita bahas yang pertama yaitu deposito berjangka. Nah, apa sih deposito berjangka ini? Nah, deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai 24 bulan. Bunga deposito ini dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo atau jangka waktu sesuai dengan jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai atau pemindah bukuan, dan akan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterima. Untuk jumlah yang disetorkan dalam bentuk bulat dan ada batas minimalnya. Penarikan deposito sebelum waktu jatuh tempo ini akan dikenakan penalti rate atau denda. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing itu biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Selanjutnya kita masuk pada jenis deposito yang kedua, yaitu sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini sama halnya dengan sertifikat deposito berjangka. Sama halnya dengan deposito berjangka. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 atau 18 bulan. Letak perbedaannya yaitu sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat, dapat diperjualbelikan atau ditandatangani kepada pihak lain. Masuk kepada jenis yang ketiga atau yang terakhir, yaitu deposito on call. Nah, deposito on call ini merupakan deposito yang jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama itu kurang dari 1 bulan. Deposito ini diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar
Misalnya saja itu 50 juta rupiah, tergantung juga pada bank yang bersangkutan. Untuk pencairan bunganya dilakukan pada saat pencairan deposito on call dilakukan. Sebelum deposito on call mencairkan terlebih dahulu 3 hari sebelum nasabah sudah memberitahukan kepada penerbit. Lanjut, materi yang ketiga yaitu terkait dengan perbedaan deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Nah, untuk perbedaan deposito berjangka dengan sertifikat deposito ini ada beberapa yang sudah dirangkum. Yang pertama itu, kalau deposito berjangka itu biasanya ditulis atau di dalam bironya itu dalam atas nama, baik itu perusahaan maupun perseorangan. Sedangkan sertifikat deposito dalam bentuk dalam bentuk atas tunjuk. Selanjutnya, kalau deposito berjangka, bukti kepemilikan disebut dengan bilet deposito. Sedangkan sertifikat deposito, bukti kepemilikan itu disebut dengan sertifikat deposito. Selanjutnya, untuk deposito berjangka tidak ada waktu tidak dapat untuk diperjualbelikan. Nah, kalau sertifikat deposito itu dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, kalau sertifikat berjangka tidak dapat dipindah tangankan, sedangkan sertifikat deposito dapat dipindah tangankan. Selanjutnya, untuk sertifikat berjangka itu bunga dibayar di belakang, sedangkan sertifikat deposito itu bunganya dibayar di muka. Lanjut, kalau sertifikat berjangka, pencairan sebelum jatuh tempo itu dikenakan denda atau disebut juga dengan penalty rate. Sedangkan untuk sertifikat deposito, pencairan sebelum jatuh tempo itu dikenakan redus konto. Nah, selanjutnya deposito berjangka itu nominalnya itu ditentukan oleh nasabah sendiri. Berbeda dengan sertifikat deposito yang nominalnya itu ditentukan oleh bank. Selanjutnya, deposito berjangka itu dalam mata uang rupiah, sedangkan sertifikat deposito dalam mata rupiah saja. Yang terakhir, kalau deposito berjangka itu dapat di roll over, sedangkan sertifikat deposito itu tidak dapat di roll over. Nah, itu perbedaan antara deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Lanjut pada materi yang terakhir, yaitu terkait dengan mekanisme pembukaan deposito dan pencairan deposito. Nah, yang pertama itu kita masuk pada pembukaan deposito. Untuk pembukaan deposito yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu kita pilih terlebih dahulu lembaga keuangan. Kenapa? Pertama-tama kita itu harus memilih lembaga keuangan atau bank di mana kita ingin membuka deposit. Pilih lembaga yang menawarkan tingkat bunga itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang kedua itu pilih jenis depositonya. Nah, lembaga keuangan biasanya menawarkan berbagai jenis deposito dengan berbagai jangka waktu, dengan berbagai tingkat bunga. Nah, kita itu pilihlah deposito yang sesuai dengan keuangan kita dan tujuan investasi kita. Nah, yang ketiga itu pilih jangka waktunya. Nah, kita itu harus menentukan juga jangka waktu untuk deposito kita. Jangka waktu ini juga dapat bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau lebih. Nah, kita dapat mencairkan deposito sebelum jangka waktu berakhir tanpa dikenakan denda atau penalti, kecuali ada perjanjian khusus. Yang keempat, setor dana. Nah, kita perlu menyetorkan sejumlah dana ke rekening deposito kita. Jumlah ini akan menjadi jumlah pokok yang akan diberikan kembali kepada kita pada saat jangka waktu berakhir. Nah, yang terakhir kita perlu
menandatangani kontrak. Nah, setelah menyetor dana, kita akan diminta untuk menandatangani kontrak atau perjanjian deposito. Kontrak ini berisi detail tentang tingkat bunga, jangka waktu, syarat-syarat pencairan, dan aturan lainnya. Nah, itulah mekanisme untuk pembukaan deposito. Selanjutnya, kita masuk pada mekanisme untuk pencairan deposito. Nah, untuk pencairan deposito sendiri itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu kita tunggu hingga jangka waktu berakhir. Nah, biasanya kita tidak dapat mencairkan deposito sebelum jangka waktu berakhir. Jika kita mencoba melakukannya, maka kita akan dikenakan denda atau penalti. Nah, oleh karena itu, tunggu hingga jangka waktu deposito selesai. Yang kedua, periksa syarat pencairan. Nah, sebelum mencairkan deposito, kita periksa terlebih dahulu syarat-syarat pencairan di dalam kontrak yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa deposito dapat ditarik secara otomatis pada saat jangka waktu berakhir. Nah, sedangkan beberapa yang lainnya mungkin memerlukan pemberitahuan tertentu sebelum pencairan yang sesuai dengan kontrak yang kita tandatangani di awal. Nah, yang ketiga itu kita hubungi lembaga keuangan. Nah, jika jangka waktu untuk deposito kita telah berakhir dan kita ingin mencairkannya, kita harus menghubungi lembaga keuangan tempat kita membuka deposito. Mereka akan memberikan panduan tentang prosedur yang perlu kita ikuti. Yang keempat, pencairan dan pembayaran bunga. Nah, setelah memenuhi syarat-syarat untuk pencairan, dana pokok dan bunga yang kita hasilkan selama jangka waktu deposito akan dibayarkan kepada kita. Biasanya, kita dapat memilih untuk meminta pembayaran dalam bentuk kas, transfer elektronik, atau deposit ke rekening tabungan kita pribadi. Nah, yang terakhir itu pajak. Pajak perlu diingat bahwa bunga yang kita terima dari deposito mungkin dikenakan pajak. Pastinya untuk mengidentifikasi kewajiban pajak kita dan melaporkan pendapatan bunga sesuai dengan hukum pajak setempat. Perlu diingat bagi kita bahwa penting untuk memahami syarat dan ketentuan deposito sebelum membukanya, serta kita juga harus memahami konsekuensi dari pencairan sebelum jangka waktunya berakhir. Demikianlah materi terkait dengan operasional deposito yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.